negatif di tahun kemarin lupakan, ya, lupakan, jangan diingat lagi. Yang di hadapan kita itu yang baru tidak hadapi, yang sudah di belakang jangan ingat-ingat lagi, Pak. Kalau kita berak, masa kita harus nengok lagi? Kan nggak mungkin, Pak. Nggak usah ditengokin lagi, Pak. Bau. Yang kita hadapi ya ke depan. Makanya kita ada anggota yang negatif terhadap kita, jangan ingat-ingat lagi. Seperti kata Rasulullah, Pak, selalu ingat kejelekan kita, tapi sebaliknya selalu ingat kebaikan teman kita. Teman kita harus selalu ingat kebaikannya, tapi kejelekan kita harus ingat. Kejelekan kita harus ingat. Kebaikan teman harus ingat. Jangan ungkit, jangan ingat kebaikan kita terhadap orang lain. Ini kata ustadznya, ada di tempat Pak Ustadz. Saya niru Pak Ustadz Farmendarius. Mohon maaf ya Pak Farmendarius. Ya Pak. Iya, Pak. Ini gantian Pak. Khotib di masjid CPN Cegir. Saya ditegur, saya nggak hadir. Mohon maaf Pak, kemarin saya nggak jadi khotib karena urusan Pokdar. Oke. Iya Pak. Ya mungkin kedua lain saya istilah ya. Salah. Iya. Ini teman saya. Itu Pak Hajri ya. Nah, saya himbau insya Allah nanti sub-sub yang lain, kasub-kasub yang lain, insya Allah nanti saya akan menghimbau jangan lebih lagi teman-teman yang kemarin yang kurang sopan, ya, jangan dengar lagi kurang sopan, apalagi yang di akhir-akhir ini katanya ada pokdar yang gak keurus. Sebaliknya kata Ustadz kan gini Pak, pokdar gak keurus, kamu yang gak keurus. Kenapa kamu gak urus? Karena orang tua kamu itu salah dulu, gak diurus kamu itu. Karena gak diurus maka ucapan kamu itu salah. Kalau dibalikan seperti itu, jangan dianggap Pokdar gak urus. Justru kamu yang gak diurus sama orang tua, karena kamu ngomongnya ngawur. Coba kalau diurus, dia ngomongnya gak ngawur Pak. Balikan seperti itu. Iya, balikannya seperti itu Pak. Jangan dilihat-lihat lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Yang lalu lepas, ya, di hadapan kita lanjutkan. Begitu Pak. Untuk hari esok, untuk hari lusa kita harus lanjutkan. Nah, apa programnya ke depan? Mulai hari ini Pak Hajri harus dibentuk semua ini. Jadi besok di pengurus apa dirubah apa diapa, kita harus cari yang aktif. Bukan cari KTA-nya Pak, harus cari yang aktif. KTA gampang nanti dihidupin lagi. Mudah kok KTA-nya, urus isi formulir besok sekretariat Polres. KTA, jangan dianggap jangan ini nggak hidup nggak itu. Apa gunanya kita kalau KTA-nya hidup tapi nggak muncul nggak ini, nggak ada gunanya Pak. Ya, benar Pak nggak? Iya. KTA petata penting di dompet terpanjang terus, nggak pernah mati KTA-nya, hidup terus. Pas perpanjang dia yang paling duluan isi formulir, tapi gilirannya tidak pernah muncul. Rapat juga tidak pernah. Itu Pak, itu kebanyakan Pokdar kita. Nah, itu yang Pokdar yang abu-abu, ya Pak. Sisi lain saya umpamakan Pokdar ini ada 3 macam Pak. Modelnya Pokdar ini ada 3 macam Pak. Ya, 4 deh, 4. Ya, 1 yang aktif Pak, aktif udara, aktif rapat, aktif semua. Itu yang nomor 1. Nomor 2, rapat doang. Ya masih bagus Pak. Nomor 3, udara kuak-kuak gimana? Grup gua ngomong kayak apa? Tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah rapat. Giliran kas tidak pernah. Padahal cuma kas 5.000, nggak pernah isi Pak. Ya 5.000 Pak. Nah itu kas gimana kita jalanin Pokdar kalau memang kasnya 5.000? Ya bisa Pak. Ya taruhlah 1.000 sehari Pak. Nabung dalam sebulan kan 30.000 kan lumayan. Itu 1.000 sehari aja udah. Kan begitu Pak. Nah, terus yang kemana tadi Pak? Terus ada lagi yang Pokdar itu KTA-nya hidup Pak, tapi tidak pernah udara, tidak pernah pertemuan.
Alasannya apa? Radio nggak ada. Kalau ketemu di jalan, oh kamu kemana aja nggak muncul, radio nggak ada bang. Itu Pak. Tapi giliran KTA hidupin, dia duluan. Nah itu kebanyakan Pokdar itu. Ada model Pokdar seperti itu Pak. Ada model seperti itu. Tapi insya Allah akan pengurusan saya ini, saya belum 2 bulan Pak Dimas, belum 2 bulan. Saya nanti akan saring Pokdar tiap subsektor. Pokdar yang nomor terakhir tadi yang saya nggak suka, biar anak jenderal juga. Pokdar yang diurus sampai pegangin dulu 6 bulan. Alasan nggak ada radio, mending kamu nggak usah. Saya perpanjang Pak, radio nggak ada, nggak usah. Saya pegangin KTA-nya. Ya, nunggu radio dulu baru saya kasih ya. Begitu nanti sama saya kalau umpama dia perpanjang. Begitu Pak. Ya, ini banyak kan seperti itu Pak. Jangan ini Pak. Insya Allah nanti ke depan ya kerjasama dari kasus-kasus lain. Jangan ragu Pak. Panggil 101. Mana nih Pak? Gitu. Jangan ragu-ragu Pak. Jangan takut. Ngapain takut? Kita orang sama-sama kok. Gitu. Oh saya ini kan ada. Tapi yang kita takutkan Pak, jangan sekali-sekali bicara yang tersinggung hati orang lain di darat. Maupun di darat. Jangan sakit hati orang lain Pak, lebih baik dibacok oleh celurit. Sembuh 3 bulan. Total udah. Nggak ingat lagi. Tapi kalau sakit hati Pak, lama. Walaupun dirangkul Pak, walaupun dikasih duit, tapi pernah sakit hati nggak sembuh-sembuh. Pak, pernah saya sakit hati Pak. Ini duit 1 juta Pak. Tetap aja Pak ingat. Pak, maaf ya Pak, nanti saya kasih radio Pak ya. Jangan ingat Pak ya. Wah tetap juga Pak. Seperti itu. Tidak ada alasannya, dia tetap aja ingat kan. Dia pernah sakit hati saya. Tetap aja lanjut Pak. Makanya sekali-sekali jangan pernah ada ucapan yang melenceng di udara. Kalau sudah udara Pak, sudah umum. Berarti sudah buka di forum, sudah didengar oleh publik. Hati-hati bicara di udara. Kecuali di forum begini, cuman hanya segelintir masyarakat. Kita bicara melenceng, kita bicara begini, boleh. Tapi di darat hati-hati Pak. Iya. Kena hukum Pak, kena undang-undang ATE. Itu semuanya yang mencemarkan nama baik, yang mencemarkan semua berita baik itu udah ada undang-undang Pak. Hati-hati seperti itu. Nah, Pokdar ini bukan milik seseorang Pak. Bukan. Pokdar ini sosial Pak. Sosial, tidak digaji, tidak diupah, tidak dikasih tunjangan juga tidak. Karena panggilan jiwa, panggilan hati, panggilan nurani. Orang yang berpokdar itu adalah orang-orang yang mensisipkan umurnya, mensisipkan waktunya untuk masyarakat banyak, untuk wilayahnya, untuk keluarganya. Dia akan sisipkan, menginfakkan waktunya, menginfakkan umurnya, menginfakkan tenaganya kepada masyarakat. Ini adalah Pokdar. Pokdar ini adalah luar biasa. Karena tidak seperti organisasi lain. Jelas mandiri, jelas sikapnya Kapolri, dan kelakuan juga di tengah masyarakat, di tengah warga adalah untuk menyadarkan yang negatif-negatif. Ini perlu yang kita sadari. Dan juga jangan ragu Pak, jadi Pokdar ini umur kita otomatis kita sisipkan umur kita. Kita buangkan umur kita untuk orang lain. Ustadz bilang, ya Pak, Nabi bilang manusia yang baik adalah manusia yang meluangkan waktunya untuk orang lain. Sebaik-baiknya manusia manfaat untuk orang lain. Ini adalah ilmu dari Ustadznya. Kebetulan ada beliau di tempat ini. Alhamdulillah Pak. Jadi mohon begini. Selanjutnya di jajaran Ceger, saya sedikit simak Pak. Dari visi misi Paslon 2, saya ingin merangkul RT RW-nya. Nah, kalau RT RW-nya separuh aja di Kelurahan Ceger,
demi minimalisir kejahatan-kejahatan, Pak. Umpama 5 RT, 2 RT aja, apalagi disambut sambutan subsektor yang lama tadi. RT 3 ada 3 orang, RT 5 ada 3 orang, RW 5 ada 3 orang, RT 3 3 orang. Nah, itu udah lumayan tuh, Pak. Ada lumayan dulu, Pak. Nah, seperti di Muncul RW 8 juga sama Sudin juga di Polda Kamtibmas, mantan Kanit Dimas Sukayo dulu 2015 16 dulu. Kemudian anggota-anggota juga banyak. Nah, ini adalah waktu kita yang terbaik untuk silaturahim, Pak. Polda Kamtibmas itu adalah silaturahim. Tanpa silaturahim, tanpa bersatu, tidak akan kuat untuk Polda Kamtibmas. Tidak akan kita berdiri, tidak akan kita berhasil tanpa bersatu. Harus bersatu. Kalau nggak bersatu, tidak bisa kita menuntaskan segala hal-hal yang negatif tadi. Harus bersatu. Alhamdulillah, Bapak Iwan, tempatnya ini, alhamdulillah, terima kasih Bapak Iwan yang telah memberikan untuk pemilihan di tempat ini luar biasa. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian selanjutnya ada himbauan juga bahwa saya sebagai ditunjuk sebagai sektor Cipayo setelah Bapak Tiing, nomor konsep saya 101, tinggal saya di Komplek Presiden RT 9 Muncul. Apabila hal-hal yang perlu kepentingan dengan saya, silakan, mudah sekali untuk datang dan menyambar saya. Kemudian saya himbau kepada ketua baru, kita menjaga keamanan dan keutuhan. Terutama keutuhan dulu, Pak. Keutuhan organisasi, jangan pecah belah. Jangan siapa-siapa, jangan seperti itu. Kita sama semua. Cuman hanya saya cuman hanya ditunjuk sebagai komando. Kalau dianggap ketua, banyak yang jadi ketua, Pak. Kalau dianggap sebagai komandan, banyak yang jadi komandan, Pak. Saya cuma sebagai saja, sebagai teritorial atau sebagai memandungi dengan hal-hal program di sektor Cipayo. Maka itu mungkin ada hal-hal nanti Bapak Dimas menyampaikan hal-hal negatif, ekor-ekor ganjil, kemudian ada tawuran-tawuran mungkin nanti di jalan Flamboya atau jalan Rambo segala itu, mungkin Bapak Dimas pasti paham, nanti akan kita dengarkan. Dan ada turunan-turunan penting yang kita dengarkan dari Bapak Dimas. Kemudian ada tawuran-tawuran geng-geng motor di jalan lurus yang seperti depan taman ini, itu masuk di daerah Ciger. Itu kita juga perlu untuk diperhatikan. Kemudian juga saya simak lagi dengan kandidat 2, biar warga ini tidur nyenyak. Ini adalah Pokdar jam 2 malam masih keluyuran, Pak. Masih keluyuran, masih duduk di perapatan, masih nunggu yang tawuran setiap malam ganti-gantian. Nah, saking pengen perhatian, saking pengennya warganya tidur nyenyak, maka dia luangkan waktunya, luangkan juga dia tenaganya untuk memantau hal-hal yang tadi yang dianggap rawan. Itu Pak Jari dilanjutkan, harus kita tegakkan semua. Kemudian Bapak Iwan jangan merasa kecil hati. Ini adalah sebagai kita pertanda kita menciptakan organisasi ini dengan manis, bukan mencari menang, bukan mencari kalah. Betul Bapak Jari, betul, bukan menang, bukan kalah. Kita ngajak bersama-sama. Itu tujuan saya di sektor, Pak. Tujuan saya di sektor. Saya juga di sektor itu ditunjuk seperti itu. Cuman pada waktu itu tidak ada lawan, saya suruh duduk sendiri. Kenapa? Mana lawan saya, ini kursinya 3 kosong semua. Sampai pas selesai saya suruh sambutan, tahu-tahunya saya sudah ditunjuk. Nah,
Ya memang nggak ada pilihan, nggak ada. Makanya di situ Pak, sebenarnya saya itu pengen mengajak sebagai Pak Hajari tadi, tidak untuk menang dan tidak untuk kalah, dan saling rangkul kerjasama kepada 3 orang terpilih tadi, supaya kita bergerak bersama-sama untuk memajukan, untuk menghalukan Pokdar Kaptimas Bayangkari Cipayung. Begitu Pak. Jadi selanjutnya jangan ada hal-hal yang negatif di organisasi Pak. Pilih Kapolri bubarkan Pak. Mau pakai topi? Kalau bisa. Coba. Setiap Kapolri dicabut Pak, pakai terus topi, enak nggak? Yang punya ini pasti Kapolri, bukannya si Tatang, bukannya si Tatung, bukan si ini, bukan situ Pak. Ini punya setiap Kapolri. Sepanjang setiap Kapolri tidak dicabut, masih berjalan Pak, masih berjalan. Kecuali setiap Kapolri dicabut Pak, dirubah, digeser ke organisasi nama organisasi lain, baru bisa. Ini milik bersama Pak. Kekuasaan yang lama tidak bukan itu campur yang lain. Ya Pak, jemari. Ya, tidak usah diatur lagi. Kalau umpama diminta, Pak, saya kebingungan Pak ini, gimana programnya Pokdar ini? Pak, nanti kasih nasihat. Oh begini, salah, begini, harus begini. Ya itu cocok. Tapi kalau ditegurin, dimarahin, semua, di radio segala macam, gak usah Pak, gak usah didengarin seperti itu. Gak usah disambut seperti itu, gak usah, gitu Pak ya. Ya, itu harus seperti itu. Ya, KTA nanti insya Allah gelombang kedua, Wakil Resort Timur Pak Nurullah, insya Allah nanti gelombang kedua setelah selesai sektor-sektor. Masih ada 2 sektor, tapi sektor Matraman katanya udah beberapa hari yang lalu, tinggal Jatinegara yang belum, tinggal 1. Mungkin selesainya itu nanti akan musyawarah besar sektor-sektor, nanti akan dihimbau ada gelombang berikutnya untuk bikin KTA. Bagi yang belum hidup KTA-nya, disiapkan formulir, minta masing-masing kasutnya. Ada masing-masing kasutnya, tanda tangan sektor, disiapkan foto, disiapkan materi semua, biar tidak abal-abal, biar tidak simpatisan, biar tidak diomelin, biar hidupin semua dulu. Dan itu Pak ya, ya khusus Pak RW 5, RW 1 sampai RW 5 harus masuk Pokdar. Berapa RT Pak Ustaz? RT 3? RW 3? RW 3 8 RT. 8 RT, alhamdulillah. 8 RT Pak. Itu orang Pokdar semua, masyarakatnya tidur enak. RT 1 berapa RT Pak? RW 1? 8 Pak. 8 juga, alhamdulillah. 8 RT dalam 1 RW. Kalau masuk Pokdar semua Pak, waduh, tidak ada yang pindahan motor, tidak ada yang congkel pintu, aman pulang kampung, tidak lapor RT juga gak apa-apa Pak. Tidak lapor RT juga gak apa-apa. Pak mau pulang kampung Pak, gak usah kalau udah Pokdar RT-nya. Gak usah Pak, seperti itu. Nah, yo aman Pak, aman gitu. Gak usah pakai capek-capek lapor RT pulang kampung. Ini rumah Pak, ini rumah kosong Pak. Ya sibuk RT-nya, setiap malam begadang itu rumah yang kosong. Itu kebiasaan bagi RT itu. Begitu pas pulang bawa oleh-oleh dari kampung, alhamdulillah. Begitu. Itu kebiasaan Pak begitu. Tapi kalau Pokdar semua RT-nya, waduh, aman semua. Tidak ada yang berani Pokdar. Kita Pak, Pokdar ini repeater Pak Dimas lagi sedang meriang. Repeater Pokdar Cipayung ini sedang meriang Pak, lagi masuk angin. Dari sejak periode kemarin sampai sekarang nggak sembuh-sembuh. Dokter manapun juga tetap juga meriang. Tadi malam juga meriang Pak, kagak tembus Pak. Suara dari muncul ke lubang buaya, banyak kucak. Apa ini tujuannya nih? Meriang Pak. Makanya mohon bersama-sama Pak nanti bagaimana cara nanti ada donatur Pak di Ceger ini. Mohon bantu kami Pak, khususnya Pak Lurah disampaikan, Pak Lurah Ceger, insya Allah dulu Pak Lurah Ceger kenal Pak Nasir. Dan ini siapa Pak Lurah? Suratno. Ya insya Allah dari Pak Suratno. Mohon bantu Pak,
Pokdar ini identik dengan repeater radio, Pak. Tanpa ada repeater radio tidak ada pokdarnya. Apa gayanya kita dengan logo di baju, di pundak, di topi, di mana kalau nggak ada radio? Nah, itu identik dengan radio, Pak. Maka jangan petantang-petantang dengan KTA nggak punya radio. Punya KTA, nomor sandi, nomor rangka KTA itu ada. Nah, radio itu ada di KTA. Makanya bikin KTA tanpa radio. Radio coba pinjam dulu, Pak. Nomor Bapak, radio Bapak. Catat dia di situ. Tidak boleh, Pak, itu. Tidak boleh. Supaya mendapatkan KTA, dia pinjam nomor radio temannya. Berapa, Pak? Wah, Motorola 38 apa? Oh iya, saya tulis 38. Nah, itu kebanyakan Pak Pokdar itu. Itu tidak boleh. Sekarang tidak boleh seperti itu. Ada benar, tidak benar. Tidak boleh. Saya nanti akan saya lacak seperti itu. Anggota yang seperti itu setelah nanti akan jadi punya, jadi KTA-nya, wah nggak pakai ini pakai motor. Pas tangkap polisi, oh Pokdar Pak, KTA-nya ada. Nah, oh tetapi tidak marah dia. Apa gunanya saya ini jadi mitra polisi nggak bantu? Lah kamu yang salah kok. Kamu yang salah kok. Nggak apa aturan pakai helm kok. Kasus spionnya nggak ada, lampunya nggak nyala, mau salahin polisi. Loh, PM juga kok disalahin kok. Coba apalagi mau model Pokdar, minta pakai topi Pokdar, tahanan polisi. Tapi gitu Pak, kebanyakan Pokdar seperti itu. Nanti akan saya saring semua seperti itu Pak. Nggak boleh seperti itu. Ya Pak. Oke Pak. Waktunya cukup? Cukup. Oke. Aku terlalu malam. Pak Lurah juga ada, kemudian Pak Dimas juga ada, yang lain juga ada. Demikian. Saya itu aja barangkali. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Dan terima kasih partisipasi seperti ini. Dan anggota Pokdar Ceger harus maju, harus jaya, harus bisa, dan harus sukses. Ya, harus lebih baik dari yang baik kemarin. Yang baik kemarin harus lebih baik. Nah, itu harus. Tidak boleh kalau memang kemarin kita maju, ya nggak maju berarti mundur namanya tuh. Nah, kalau memang sama sama yang kemarin ya nggak ada perkembangan Pak. Begitu. Demikian Pak. Ya mohon maaf Pak Ustadz ya, kelamaan. Barangkali itu yang bisa sampaikan kepada panitia, kepada dua kandidat. Mohon maaf ya Pak. Ya mungkin ini nasihat saya. Insya Allah nanti akan saya keliling dengan kasus-kasus yang ada pemilihan. Mudahan sehat semua. Akan saya doakan semua dan sehat semuanya seluruhnya. Satu nih. Pokdar Kamtibmas satu kecamatan Pak 380 itu ada survei di tahun 2018. Sekarang kita belum satu kecamatan Pak Dimas 380 personil. Ya, ini saya lihat tadi di sini ada 49. Kalau muncul 60 personil. Ya, kalau Cerangkat ada sekitar 70 personil. Demikian barangkali saya mohon maaf ampura sebesar-besarnya. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Lurah Ceger ataupun yang mewakili Bapak Agus. Yang kami hormati Bapak Ketua Sektor Pokdar Kamtibmas Kecamatan Cipayung Bapak Haji Mudor beserta jajaran. Yang kami hormati Bapak Jairi Irawan, tepuk tangan buat beliau nih, terpilih sebagai Ketua Subsektor Pokdar Kamtibmas Kelurahan Ceger yang terbaru. Yang kami hormati tentunya Ketua Panitia Bapak Mulyana Sarjana Hukum serta panitia. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, di sini ada RW 1 Bapak Yanto, mohon izin. Bapak Ketua RW 03 Bapak Haji Dr. Andus Parmendarius. Bapak LMK, Ketua FKDM beserta jajaran, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang tidak bisa kami panggil satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjub kami. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah melihat bersama pemilihan ketua
Kasub Sektor Pokdar Kamtibmas Kelurahan Ceger periode tahun 2022 sampai tahun 2024. Ini merupakan suatu bentuk organisasi yang kita ketahui bahwa Pokdar Kamtibmas ini dibentuk berdasarkan Skep Kapolri nomor 831/11 Romawi garing 2005 tanggal 25 November tahun 2005. Apa yang disampaikan tadi Kasektor untuk kedepannya mengembangkan organisasi Pokdar Kamtibmas ini. Kita ketahui bersama bahwa keamanan ini sangat kita butuhkan semuanya. Tanpa ada keamanan mustahil kegiatan ini berjalan semuanya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada malam hari ini kita berkumpul di sini untuk meningkatkan keamanan lingkungan yang ada di wilayah Kelurahan Ceger. Kita ketahui bahwa Kelurahan Ceger ini jumlahnya penduduknya lumayan besar, sekitar 22.000 orang, terdiri daripada 39 RT, 5 RW. Itu yang disampaikan tadi Pak Jerry, misinya ke depan ya Pak Jerry ya. Insya Allah para RT, para RW, LMK diajak untuk ikut dalam kelompok Pokdar ini, agar wilayah kita semuanya insya Allah bisa kita amankan. Kita ketahui bersama bahwa di sini banyak sekali terjadi gangguan Kamtibmas, khususnya malam-malam libur ya, terutama nih kepada adik-adik kita yang sering keluar malam. Makanya kita di sini Pak RW mohon izin, Pak RT semuanya, kita himbau kepada anak-anak kita ini agar selalu mengikuti kegiatan yang dianjurkan oleh sekolah, biar malam-malam tidak berpelurian. Ini harapan kita ke depan ini. Pokdar Kamtibmas ini tujuannya itu adalah untuk mengamankan lingkungan yang ada di sini, terutama dirinya sendiri dulu, kepada keluarganya, dan khususnya yang ada di lingkungan ini. Ke depan kita ini tugas kita makin berat. Mari kita sama-sama jaga lingkungan kita ini. Kemarin Sabtu kita dipanggil oleh Bapak Kapolda Metro Jaya, dan beliau menyampaikan menangkap pelaku kejahatan itu adalah suatu kebanggaan. Namun mencegah itu lebih mulia daripada itu. Artinya gimana Bapak Ibu sekalian? Di sini kita kumpul, diharapkan kita berupaya mencegah terjadinya tindak pidana itu. Bagaimana? Dengan cara menjadikan diri kita ini sebagai contoh di masyarakat. Inilah Pokdar. Yang artinya Pokdar itu dilambangkan oleh subur, obor, dan merpati. Artinya adalah sebagai contoh suri tauladan di masyarakat. Ini adalah Pokdar, apa yang disampaikan tadi Pak Haji itu. Jadilah kita suri tauladan buat masyarakat kita di sini. Ini aja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih nih kepada jajaran Pokdar Kamtibmas yang telah maksimal untuk mengamankan lingkungannya. Itu aja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Subsektor Cipayung, yang saya hormati Ketua Subsektor Kelurahan Ceger terpilih Bapak Jerry Irawan, yang saya hormati Ketua RW yang hadir pada hari ini, Ketua RW 01, RW 03, Ketua LMK Kelurahan Ceger, LMK 01, LMK 05 yang sudah hadir, serta para anggota Pokdar Kamtibmas Kelurahan Ceger yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam acara kegiatan yaitu pemilihan Ketua Subsektor Kelurahan Ceger
Alhamdulillah pada malam hari ini sudah terpilih Ketua Subsektor Kelurahan Ceger, Pak Jerry. Selamat Pak. Saya mohon izin Bapak dan Ibu mewakili Pak Lurah Ceger karena beliau mengamanatkan kepada saya untuk diwakilkan karena beliau kurang sehat. Saya atas nama Kelurahan Ceger, Lurah Cipayung mengucapkan selamat kepada Ketua Subsektor Kelurahan Ceger, Pokda Kamtibmas. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, saya selaku aparat dari Kelurahan Ceger, saya dari Satpol PP, Bimas dan Babinsa, tentunya di periode sebelumnya sudah menjalin bekerja sama ya Pak Jerry atau Pak Iwan, Pak Jamhari selaku Kasub yang lama. Tentunya setiap ada permasalahan kita saling bersinergi Pak Ketua Cipayung ya, istilahnya dari aparat kelurahan ketika ada permasalahan di lingkungan, tentunya kita mencari solusi, mencari yang terbaik untuk menjaga keamanan